Kita tingkatkan perannya bagaimana sehingga mampu untuk memberikan tidak hanya bagi pelayanan masyarakat Kota Probolinggo, tapi kita berharap semua pelayanan yang ada di kota ini nanti memberikan akses bagi tidak hanya masyarakat Kota Probolinggo, tapi masyarakat sekitar kota, bahkan regional, bahkan tidak perlu internasional. Kenapa tidak? Kita punya penyangga Gunung Bromo, kemudian pelayanan-pelayanan kita yang ada, misalnya rumah sakit. Oke, baik pemirsa, kembali bersama dengan kami di Suara Bayu Wangga, berita seputar Probolinggo di Ngobrol Pintar. Hari ini sudah hadir bersama-sama dengan kami di studio seorang narasumber yang juga sudah cukup lama saya mengagendakannya ini. Cuma karena beliau atau narasumber kita penuh dengan kesibukannya, baru di bulan ini bisa berkesempatan hadir di studio untuk kita bincang-bincang seputar Probolinggo. Seperti apa pendapat narasumber saya yang satu ini? Kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Apa kabar Pak Dokter? Baik, Pak Boy. Sudah lama memang nggak ketemu kita ya. Sudah cukup lama. Cukup lama ya. Kabar baik. Kabar baik. Mudah-mudahan semua pemirsa dan pendengar dari Suara Bayu Wangga. Suara Bayu Wangga TV News Indonesia ini hal baru juga nih. Berita seputar Probolinggo. Kalau Suara Bayu Wangga itu berarti suaranya Probolinggo, Pak. Bayu Wangga itu identik dengan Probolinggo. Ya. Nama besar Probolinggo. Betul. Bayu dan Angga dan Angin. Nah, untuk itu hari ini kita bicara tentang Probolinggo. Dan saya minta Pak Dokter sebagai salah satu narasumber yang kita lihat bannernya sudah bertebaran. Wah, makanya pemirsa dan pendengar SB News, saya bertanya-tanya tadi, Bang Lus mau nanya apa ini? Belum dibuka Pak Dokter katanya, masih rahasia. Ternyata ini menyangkut banner juga. Wah. Baik Pak Dokter, selamat datang. Selamat datang di Suara Bayu Wangga, berita seputar Probolinggo. Seperti apa saja kegiatan ini, kok lama saya agendakan baru kali ini kita bisa berbincang-bincang? Iya, sebenarnya biasa-biasa aja, normatif. Ya, artinya pagi saya masih ke rumah sakit. Kalau dulu kan pagi, sore, malam saya di rumah sakit. Di sela-sela itu baru mencoba berkomunikasi sama teman-teman. Kalau sekarang saya pagi saja di rumah sakit, sore mulai siang, sore malam sama teman-teman sudah. Wah. Itu alasannya. Jadi kenapa lama kita ya. Nah, selain Pak Dokter ya juga salah satu sosok yang punya profesi di bidang kesehatan, namanya juga dokter ya, tapi juga politikus. Iya. Nah, ini rupanya yang membagi waktunya agak susah ya. Baik Pak Dokter, kita bincang-bincang tentang Probolinggo nih. Selain sebagai seorang tenaga medis, kita bicara tentang Probolinggo selama sekian lama. Saya lihat Pak Dokter ini, kalau saya lihat agendanya di media sosial begitu banyaknya. Seperti apa saja ini selama turun di Probolinggo ini, banyak cerita tentunya. Warga Probolinggo ingin tahu. Ya sebenarnya nggak terlalu serius-serius amat, ya. Makanya saya mencoba agak santai. Penampilan pada sore hari ini pakai topi, pakai kaos. Tapi ini khusus ini. Ini kaos ada Garudanya. Garuda ini ya, Garuda. Jadi kaosnya pasukan Indonesia banget. Indonesia. Ya. Nah ini, jadi kita memang mencoba, atau saya khususnya ini mencoba bersosialisasi lebih dalam waktu yang sekarang ini untuk mengetahui dan menangkap aspirasi dari masyarakat, menangkap permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar masyarakat, yang tentu selama ini sebagai seorang dokter atau berprofesi kesehatan kan ruang lingkup saya di situ saja. Hanya tahu sakit, sakit, tapi biayanya mahal pada kan gitu. Urusan kesehatan kan memang bidangnya. Sekarang saya mencoba keluar dari kota itu, untuk menyelami dan memahami bagaimana permasalahan sebetulnya di masyarakat Kota Probolinggo ini. Ya, begitu sudah mengalir aja. Nah ini berat ya profesi ini.
ini pasien sudah cukup menyita waktu. Sekarang mau turun ketemu dengan masyarakat yang ingin tahu tentang hatinya masyarakat. Kalau kemarin penyakitnya gampang, dokter bilang saya punya profesi dokter, saya tahu penyakitnya. Ini sakitnya tuh di sini. Bagaimana nih Pak Dokter? Setelah saya lihat, ternyata permasalahan yang ada di masyarakat, kemudian apa yang selama ini saya lakukan, saya dalami di profesi, sebenarnya cara pendekatannya sama. Wah. Pertama kita harus komunikasi. Komunikasi dalam bahasa kedokteran itu anamnesa. Wah. Bu, ini apa keluhan utamanya? Apa permasalahan? Keluhan yang lain-lain apa? Jadi permasalahan utama apa? Kemudian permasalahan yang lain apa? Terus kita bertanya juga ke yang lain-lain, ke keluarganya, atau bila perlu kita bertanya ke ahlinya. Istilah dalam kedokteran konsultasi. Dan bila perlu kita melakukan memang hal-hal yang bersifat objektif. Nah, kalau dalam kedokteran kan pemeriksaan itu kan objektif harus. Ada diagnosa ya? Belum. Pemeriksaan dulu. Pemeriksaan fisik. Lihat yang betul nggak misalnya kata orang kalau di kota ini masih ada yang istilahnya yang buang hajat di sungai. Kita harus lihat ternyata memang ada. Kan begitu. Kemudian kita bertanya nanti bagaimana proses ini atau mengerjakan masalah. Nah itulah kita tegakkan diagnosa. Diagnosa kemudian ya. Diagnosa terakhir baru apa ini terapinya, eksekusinya. Wah, ternyata ini pas ini. Ini sepertinya sempurna ini Pak Dokter ini ya. Sudah dari cara praktek kesehatannya dicoba terjunkan di masyarakat ini. Oh, ternyata diagnosa bukan segala-galanya. Turun dulu, baru diagnosa. Ya setelah turun kita tanya dan kita lihat secara objektif. Nggak bisa kita cuma dengar saja. Belum A1 istilahnya. Belum A1. Kalau sudah lihat kenyataannya, kemudian apa sebenarnya akar masalahnya, kita urai, lalu kita kasih terapi di sana. Wah. Ini dia calon pemimpin Probolinggo. Saya boleh bilang begitu karena bannernya sudah ada di mana-mana. Masyarakat ini sudah mulai bertanya-tanya kepada Suara Bayu Wangga berita seputar Probolinggo. Pak Dokter sudah punya profesi ya, yang melayani masyarakat tentunya punya penuh dengan kesibukan. Secara finansial sudah mungkin pasti. Yang mau dicari Pak Dokter ini apa? Ini orang tanya ke saya begitu. Saya bilang nanti saya undang orangnya, beliaunya nanti kita tanya. Iya, ini banyak pertanyaan. Ya intinya sama. Kenapa Pak Dokter mau sulit-sulit? Susah-susah. Ya. Sudah duduk aja. Terus orang datang. Biasanya ibu hamil yang datang saya, yang masih muda-muda, yang dengan make up yang full color gitu. Terus pulangnya berapa dokter? Nah, terus terakhir kapan lagi mau diperiksa katanya? Enak betul sudah. Nah, terus yang orang ini masyarakat tahu, yang mau dicari Pak Dokter ini apa ini? Sebenarnya saya tidak ada yang mau saya cari. Tidak ada yang saya mau cari. Saya ingin memberi sekarang. Tidak mencari tapi memberi. Ini istilahnya kuncinya. Keywordnya ini ingin memberi. Kenapa? Karena saya sudah 22 tahun di Kota Probolinggo ini. Alhamdulillah selama perjalanan waktu itu saya diberikan kemudahan, diberikan dalam bahasa umum barangkali rezeki yang banyak, dan sudah bisa membangun rumah sakit. Artinya ini kan tidak lain dari berkahnya dan dukungan dari masyarakat Kota Probolinggo. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ya alhamdulillah, urusan pribadi saya ini sekarang sudah selesai. Artinya secara tadi disebut ya kalau untuk sehari-hari ya cukuplah dari rumah sakit ini cukuplah, cari kemana-mana lagi. Kemudian anak-anak saya sudah selesai semua, sudah menjadi dokter semua. Kemudian tibalah waktunya sekarang saya untuk bisa memberi apa yang bisa lebih luas lagi dan lebih banyak saya berikan kepada masyarakat selain hanya duduk
diam dan memeriksa atau mengobati pasien. Nah, ini yang menarik. Ya. Itu dia. Begitu. Kata kuncinya ini di situ. Ternyata bukan finansial yang menjadi kepuasan Pak Dokter ini, tapi bagaimana ingin mengabdi, ini sepertinya begitu. Ada istilah begini sepertinya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini sepertinya ini ada nih di hatinya Pak Dokter ini. Harus ya. Karena memang kita, khususnya saya ini kan profesi dokter itu, setiap yang datang ke saya kan beda-beda pribadi. Manusia itu jangankan pribadi, artinya kadang-kadang satu pribadi pun dalam waktu yang berbeda bisa beda ya. Apalagi dia orangnya itu beda. Jadi setiap pribadi harus kita dekati secara pribadi. Ini rumusan medis ini yang dipakai untuk noto-noto Probolinggo ini. Ini kayaknya bener ini ya. Jadi dokter itu udah gampang diagnosa, operasi potong-potong aja kaki orang itu. Dicek dulu, jelas dulu. Pasiennya minta ke susu, tapi si dokternya ini bertahap. Ini kayaknya konsep yang mau dipakai oleh Pak Dokter untuk noto-noto Probolinggo. Insya Allah begitu. Jadi artinya di sana kita mesti melihat, mendengar dan berkomunikasi dengan banyak orang. Kata kuncinya sebenarnya komunikasi tadi. Komunikasi. Pak Dokter. Iya. Warga Probolinggo lagi. Ya, karena Suara Baiwangga. Iya. Tentang kesehatan di Probolinggo ini mumpung Pak Dokter sendiri ini orang mau tanya. Selama turun, terus selama ini menghadapi pasien, kira-kira apa yang menjadi keluhan warga Probolinggo khususnya tentang kesehatan di Probolinggo? Iya. Jadi dalam bidang kesehatan itu ada potongan besar, paling tidak 4. Pertama yang namanya preventif, yang kedua kuratif, yang ketiga itu baru yang namanya rehabilitatif. Nah, sebelum semua ini tadi ada lagi hal-hal yang bersifat itu untuk pengalaman, ya, keilmuannya. Nah, ini yang masih menjadi permasalahan utama di Kota Probolinggo, masalah kuratif. Preventif masih jauh. Preventif itu apa? Mencegah. Jangan sampai terjadi. Kita masih berkutat di masalah kuratif karena pelayanan kesehatan yang masih kurang dirasakan, masih kurang oleh masyarakat. Kemudian ya baik dari segi teknisnya, antriannya misalnya, pelayanannya yang masih belum sesuai dengan istilah kita itu respon time-nya. Ya. Nah ini yang harus segera diperbaiki ke depan sehingga dan memang begitu merasa perlu dirasakan masyarakat itu suatu pelayanan, itu mereka tidak merasa terhambat. Dalam masyarakat kedokteran kita tahu bahwa waktu itu adalah emas. Ya, makin cepat dia dilayani itu makin baik. Apalagi kasus-kasus emergensi. Nah ini kita di emergensi kita masih banyak sekali permasalahan menyangkut masalah manajemen, distribusi, kemudian juga masalah-masalah pelayanan yang lain, kemudian alat-alat diagnostik kita, ya. Seperti kemarin kan misalnya ada masalah tentang CT scan, yang mengumumkan, yang mesti ini nggak boleh terjadi di rumah sakit itu. Nah, CT scan itu seperti stetoskopnya dokter umum gitu. Sempat off ya. Nah, jangan sampai dokter umum nggak ada stetoskop kan bingung jadi. Nah, gitu kira-kira. Ini hal-hal ke depan yang perlu kita perbaiki selain memang segi-segi preventif. Preventif itu apa? Misalnya sekarang banyak kejadian demam berdarah. Nah, ini jangan sampai kasusnya itu sampai ratusan. Karena demam berdarah itu kan satu kasus saja sudah kejadian luar biasa. Satu kasus. Nah, ini kan termasuk ya, Pak Nurus kan bergerak di bidang konsumen juga. Iya. Ya, pada prinsipnya penduduk itu kan konsumen. Pada prinsipnya. Konsumen di wilayah ini untuk tinggal di sini. Nah, dengan bayar pajak segala macam kan konsumen ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Harus ada proses-proses yang lebih jelas dalam mencegah banyaknya kasus salah satu demam berdarah. Itu preventif. Baik. Nah, gitu. Ini luar biasa ini. Ini pertanyaannya sedikit, jawabannya banyak.
Ini kalau narasumber kayak begini, saya jadi host juga bingung. Tanya satu hampir dijawab semuanya oleh Pak Dokter. Tapi saya bisa menyimpulkan ini, mudah-mudahan Pak Dokter kalau misalnya amanah terpilih, ini kayaknya konsepnya ini benar untuk motor-motor Probolinggo. Baik Pak Dokter, tentang Probolinggo lagi. Selama sekian tahun Pak Dokter sudah ada di Probolinggo, dari wali kota ke wali kota, dan sekarang ini menuju lagi pada tahapan untuk ganti-ganti wali kota ini. Dan ini Pak Dokter sudah cukup viral ini di Probolinggo. Saya masuk ke desa-desa itu kenal Pak Aminuddin, kenal dokter itu kan, kenal karena dokternya. Sudah kenal dulu. Apa saja yang pernah Pak Dokter ketemu sama masyarakat yang mungkin bisa Pak Dokter sampaikan di sini? Ya, secara umum masyarakat Kota Probolinggo ini terbagi 3 bagian. Kalau kita lihat dari kehidupan kesehariannya, jadi yang di selatan itu pertanian, kemudian termasuk mungkin peternakan, kemudian yang di tengah ini biasanya kita umumnya pegawai atau karyawan, dan yang di utara adalah nelayan. Nah, 3 hal ini kalau dari segi pekerjaan atau kehidupan keseharian warga. Tapi dilihat dari segi wilayah, kita ini kan penyangga. Penyangga satu sisi dari segi alam, kita penyangga pariwisata mestinya. Ini juga penting ini kayaknya. Penyangga pariwisata Gunung Bromo, Tangger, dan Semeru bahkan kan. Itu. Yang mana memang sudah berdasarkan data, setiap hari ada 1.500 orang. Hari biasa itu Mas Luis. Hanya melewati Kota Probolinggo. Tidak singgah dan menetap di Pato, agak lama-lama di Probolinggo. Ada yang salah ini kayaknya. Ini saya belum tanya Pak Dokter, sudah cerita dulu tentang penyangga ini ya. Gitu. Kedua penyangga yang dimaksud adalah kita ini daerah lintasan ke beberapa kota lain. Itu dia. Ya. Kembali lewat Probolinggo. Ya, yang paling dekat aja, Keraksaan misalnya. Lumajang. Masuk dari Keraksaan di situ Bondo, Jember, yang mana banyak transportasi yang lalu lalang lewat kita dengan tujuan mengambil sesuatu yang ada di Surabaya atau di Malang. Kan begitu. Hal-hal yang tidak ada di tempat mereka itu diambil di Surabaya atau di Malang, melewati Kota Probolinggo. Loh, kenapa kita tidak berpikir apa yang ada di Surabaya kita pindahkan ke sini? Apa yang ada di Malang kita pindahkan ke sini? Sehingga dengan gabungan 2 kota itu tidak memungkinkan, sangat memungkinkan kota ini akan makin berkembang. Itu salah satu dari segi itu. Dari segi tadi yang kita lihat kehidupan di selatan umumnya, pertanian dan perkebunan ataupun peternakan. Nah, ini kan hal yang bisa dikembangkan karena memang kita berbatasan dengan kabupaten yang di sana itu produk-produk pertanian, produk-produk perkebunan melimpah ruah. Nah, kita mesti melakukan semacam diversifikasi. Masyarakat selatan ini jangan melulu berpikir untuk karena lahan kita kan terbatas. Bagaimana kita mendiversifikasi, artinya bentuk perkebunan ataupun peternakan yang bisa menyumbang kebutuhan masyarakat di lebih selatan lagi. Misalnya kita kembangkan bibit unggul, kan? Sehingga pasar kita luas ke belakang itu, ke selatan itu. Kemudian ada ide misalnya seperti meningkatkan kualitas dari ternak, baik dengan inseminasi maupun dengan kalau kambing itu istilahnya perbaikan genetik. Artinya begini, perbaikan genetik bisa jadi kambing-kambing yang lokal dikawinkan dengan kambing-kambing impor. Ini upaya ini ya. Sudah terjadi di kabupaten. Sudah terjadi. Kenapa tidak kita geser di sini? Sudah jadi. Di Gending sudah ada contohnya. Saya sudah lihat. Nah, ini mestinya ide-ide ini yang karena kita terbatas lahan, kemudian terbatas
ya ruang gerak kalau ternak itu, maka bentuk pola peternakan pengandangan harus lebih kita kedepankan kan, apakah itu kambing atau apa. Kemudian tadi termasuk tadi bagaimana kita melatih masyarakat di selatan ini untuk bisa menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan juga oleh masyarakat selatan. Misalnya bibit unggul. Kemudian jadi pertanian harus mengarah kepada pengembangan atau penelitian bibit unggul mestinya, sehingga mereka menjadi tempat yang menjadi penyedia. Ini balik lagi ke sebagai kota penyangga tadi. Nah, gitu. Atau pupuk organik kita kembangkan yang menjadi kebutuhan, kan banyak kebutuhan di Lumbang, Lecus, sampai Lumajang, terus arah tiris itu perlu semua itu pupuk. Nah ini ke depan. Jadi tetap polanya sebagai kota penyangga. Nah begitu juga apalagi pelabuhan selatan. Ya insya Allah nanti dalam waktu tidak terlalu lama, mungkin 5 atau 10 tahun lagi ke depan, pelabuhan pelabuhan ini kan insya Allah yang menjadi nyata kota ini. Nah kita pun harus mengarah mempersiapkan diri untuk hal-hal yang sifatnya itu menyangga pelabuhan tersebut. Apakah bentuk pemudangan atau fasilitas untuk yang sifatnya pembangunan, ya, gitu. Jadi banyak sekali peran yang bisa kita ambil kota Probolinggo sebagai penyangga ini. Termasuklah istilahnya hilirisasi. Sekarang ya, pemirsa udah tahu hilirisasi ini. Ternyata bukan cuma pusat ini. Probolinggo hilirisasi segera dimulai oleh Pak Dokter. Kita lihat, bisa dari Lecus, dari mana itu yang pada dari itu. Dia terlalu banyak perbatasan itu kan. Itu kan dibawa ke Malang, dibawa ke Surabaya. Lewatnya di Probolinggo. Mestinya paling enggak di kota ini sudah jadi keripik. Kan begitu. Jadi keripik atau jadi selai, jadi apa buah-buah itu. Jadi memang kita ini hilirisasi itu terjadi atau pengembangan industri melalui UMKM terjadi di kota ini. Nah jangan lupa masalah utama UMKM yang saya lihat secara turun ke UMKM itu apa? Pemasaran. Nah ini kalau sudah proses ini sehingga kan, akhirnya lesu ya. Lesu ibu-ibu ini mau kecimpung ke UMKM, bisa buat dan bisa jual. Mereka bisa buat banyak hal. Nah, seperti misalnya gudang ini. Ternyata banyak pengrajin-pengrajin kita yang produksi itu kalau digenjot bisa ribuan dalam seminggu atau sebulan. Tapi yang terjadi sekarang mereka cuma beberapa puluh saja. Nah, ini karena Bang Mus pakai udang, saya pakai topi. Saya pakai. Tapi agak parah jadi mukanya dulu. Ya, ini mukanya. Biar lebih ini Pak Dokter ya. Jadi begitu. Ya kira-kira begitu nanti. Selain memang tentu hal semua itu harus didukung oleh birokrasi yang kuat. Jadi online atau IT harus dikedepankan dalam birokrasi ke depan, apapun bentuknya, sehingga masyarakat itu tidak lagi menunggu mengantri, yang mana itu menjadi ya media atau menjadi modus untuk hal yang bersifat negatif. Baik. Jadi konsumen tidak dirugikan. Ini bicara tentang konsumen lagi. Mudah-mudahan kalau Pak Dokter terpilih, konsumen akan coba bermitra dengan pemerintah. Nah, pemirsa, itu adalah bincang-bincang singkat saya dengan Pak Dokter Aminuddin siang hari ini ya. Begitu banyak ya tentang Probolinggo. Ternyata ada sedikit konsep kesehatan, cara penanganan medis ini dibawa masuk untuk noto-noto Probolinggo. Ini kayaknya benar ini. Jadi dokter itu ternyata tidak datang pas pasien cepat-cepat, saya dioperasi, ternyata tidak. Harus diperiksa dulu, dianalisa dulu, kemudian diagnosa, kemudian nanti diputuskan. Nah, cara-cara ini ternyata ada beberapa tahapan yang tadi mungkin akan dilakukan oleh Pak Dokter. Pak Dokter, ini masyarakat Probolinggo lagi menyaksikan ini tayangan kita. Pak Dokter bisa kasih closing statement tentang Probolinggo ke depan seperti apa? Yang dulu bagaimana, yang ke depan bagaimana, sehingga masyarakat mungkin jauh-jauh hari dari gambarnya lebih tertarik sama Pak Dokter. Iya. Ya, mohon disapa Pak Probolinggo. Assalamualaikum.
penonton, pemirsa, pendengar dari SBTV News Indonesia. Ya. Bagaimana kita ke depan harus mengelola kota Probolinggo ini? Tentu tidak bisa atau terlalu sombong kalau ada seorang pemimpin yang merasa dia sendiri bisa membangun kota ini dengan pemikiran sendiri. Itu yang pertama. Artinya komunikasi hal pertama yang harus dilakukan seorang pemimpin, dekat dengan rakyat. Itu kunci utama. Yang kedua, kita harus melihat kota ini. Kota ini kan dalam bentuk yang luas lagi, ibu kota. Ibu kota ini ibu, seorang perempuan. Ya harus kita bercantik. Kalau kita istilahnya keluar kota terus masuk kota, ya harus ada beda, ya, harus ada beda. Kalau kita masuk gerbang kota ini kan dari tol ke ini terus sudah sampai ke simpang pos polisi, sama aja yang mana kotanya kan? Ya. Dari Lecces kita masuk kota sampai Redu Panggang, nggak terasa ini di mana kotanya. Nah, ini mesti kita percantik. Namanya seorang perempuan, paling nggak pakai bedak. Kalau kita kan nggak pakai bedak ya. Tapi kalau misalnya kemarin ada orang lain yang perempuan kesini kan mesti dia pakai bedak, pakai lipstik, pakai apa kan? Namanya ibu kota. Perempuan, ini harus kita percantik. Kemudian tadi program-program yang lama terus akan kita teruskan dan kita efektifkan. Apapun bentuk pembangunan itu tidak boleh mubazir. Nah, kita tingkatkan perannya bagaimana sehingga mampu untuk memberikan tidak hanya bagi pelayanan masyarakat kota Probolinggo, tapi kita berharap semua pelayanan yang ada di kota ini nanti memberikan akses bagi tidak hanya masyarakat kota Probolinggo, tapi masyarakat sekitar kota, bahkan regional, bahkan bila perlu internasional. Kenapa tidak? Kita punya penyangga Gunung Bromo, kemudian pelayanan-pelayanan kita yang ada, misalnya rumah sakit, harus memang memberikan pelayanan maksimal, pelayanan yang profesional, pelayanan yang paripurna, sehingga masyarakat luar itu kalau bisa lebih banyak datang. Mereka ini akan menimbulkan multiple effect. Misalnya saya ambil contoh Mohd ini di rumah sakit saya, rumah sakit Amanah itu dari sekian ratus pasien setiap hari itu cuma 40% dari kota, 60-nya dari luar kota, termasuk dari Pasuruan, bahkan dari Situbondo, beberapa dari Surabaya. Kalau mereka ke sini pakai kendaraan, kemudian habis bensin, kan ngisi di kota. Terus siang lapar, makannya kan di kota. Terus ada keluarganya nanti yang menginap atau dirawat, mereka butuh tempat juga untuk menemani keluarganya. Di penginapan kita menjadi ramai. Intinya ke depan kota ini harus dibuat ramai, sehingga dengan keramaian itulah merupakan media untuk distribusi atau media untuk penjualan semua produk, apapun bentuknya. Jadi mulai dari UMKM, kalau orang ramai kan mencari oleh-oleh itu banyak nanti orangnya. Kemudian pemasaran produk-produk, mulai produk-produk dari UMKM tadi, kemudian produk-produk jasa, dan segala hal. Nah ini mendatangkan devisa. Jangan sampai ke depan ada lagi, masih ada peristiwa-peristiwa di kota ini malah membuang devisa. Misalnya kita ada perayaan, ternyata kita mendatangkan pedagang-pedagang dari luar, yang akhirnya uang di kota ini malah dibawa ke luar. Itu kan menambahkan devisa. Kita harus memasukkan devisa. Itu ya masyarakat Kota Probolinggo ke depan kita harapkan Kota Probolinggo lebih maju, yang dalam tanda kutip goalnya adalah kemakmuran bagi seluruh rakyat Kota Probolinggo. Dari siapa dulu? Kasih tahu lagi lengkap dengan siapa saya berbincang-bincang hari ini kan? Biar tadi udah lihat aja di banner. Terima kasih sekali lagi. Saya Dr. Aminuddin, bisa dilihat di IG, kemudian di TikTok, di Facebook, perkembangan dari hari ke hari, bagaimana kita menyapa masyarakat, bagaimana program-program itu disosialisasikan. Termasuk jangan lupa nanti tunggu lagi
pertemuan berikutnya dengan Bang Louis di SBTV News. Ini luar biasa. Ke depan kita akan siapkan topik-topik yang lebih fokus lagi nih. Yang kita mau tanya tentang kesehatan, khusus kesehatan aja di episode yang akan datang. Terima kasih banyak Pak Dokter. Sama-sama. Sudah bisa kasih waktu, lama ini mengagendakannya. Ya, namun baru kali ini ada kesempatan. Memang karena beliau sibuk, satu karena profesi kesehatan, kemudian yang kedua sudah mulai turun-turun dari 5 kecamatan, 29 kelurahan. Tapi hari ini datang ke studio bisa menyapa warga melalui Suara Baiwangga, berita seputar Probolinggo. Oke baik pemirsa, demikianlah liputan kami dari Probolinggo, Jawa Timur, Suara Baiwangga, berita seputar Probolinggo.